Ya, mari bersama kita lihat dalam Yohanes pasal yang ketiga dan kita akan melihat di ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Alkitab mengatakan bahwa Allah mengasihi dunia yang kita tinggal, dunia yang menjadi tempat tinggal daripada manusia. Manusia disebut sebagai makhluk yang penuh dengan dosa. Ya, semua kita memiliki warna yang sama, yakni sama-sama berdosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hal itu merupakan realitas, sebuah kenyataan yang mewakili setiap kita. Siapapun yang menjadi Adam dan Hawa di Taman Eden pasti jatuh ke dalam dosa, karena itulah kita. Nah, Allah memberikan cintanya kepada makhluk yang seperti itu. Allah memberikan kasihnya kepada manusia yang penuh dengan dosa. Engkau mungkin berkata, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Itulah yang terjadi. Saya pun sebagai hamba Tuhan memang sulit untuk memahami kenapa Allah itu mengasihi manusia. Sementara kita tahu, saudara-saudara, bahwa manusia bukan satu-satunya ciptaan daripada Tuhan. Di sana juga ada makhluk yang bisa kita katakan sebagai makhluk ilahi, yakni malaikat yang memenuhi surga, yang memuji Tuhan. Allah mungkin bisa mengasihi malaikat lebih daripada mengasihi saya dan saudara, tetapi tidak demikian. Alkitab justru mencatat ketika malaikat jatuh ke dalam dosa, Allah langsung membuangnya. Tidak ada penebusan untuk malaikat yang berdosa. Tetapi ketika manusia, saudara-saudara, berdosa, maka Alkitab mengatakan Allah datang ke dalam dunia dan menyelamatkan setiap kita. Manusia lebih berharga daripada apapun di dalam hidup ini. Kalau Allah hendak berhenti mencintai kita, maka itu seharusnya terjadi di Taman Eden. Saya mengatakan ini berulang kali, ya. Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dan itu mungkin saatnya bagi Allah untuk hengkang, anggaplah angkat kaki dari Taman Eden dan membiarkan manusia menjalani kehidupannya sendiri, membiarkan bumi itu berputar pada porosnya dan tinggalkanlah manusia. Tetapi ternyata, saudara-saudara, Alkitab tidak mengatakan bahwa Allah meninggalkan manusia ketika manusia berdosa. Justru Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu melanjutkan cintanya kepada kita. Dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa dari jauh Allah menampakkan diri dan berkata. Bagi saya itu bukan cuma sekedar berkata, tetapi Allah berteriak. Dari jauh dia menampakkan diri dan berteriak dengan sebuah teriakan bahwa aku ini mengasihi engkau. Dan untuk itu aku telah mengambil keputusan untuk melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saya pernah nonton sebuah acara televisi, film romansa, ya, di mana ada seorang kekasih yang ditinggalkan, seorang pria yang ditinggalkan oleh kekasihnya. Maka dari jauh pria itu berteriak menyatakan bahwa dia benar-benar mencintai wanita tersebut. Nah, mungkin gambarannya sama. Allah tidak bisa menunggu sampai dekat kita kemudian berkata di depan mata kita bahwa dia mengasihi kita ketika dia masih jauh. Sama seperti, ya, anak bungsu yang pulang ke rumah bapaknya. Ketika dia masih jauh, kata Alkitab, ya, sang ayah berlari. Ya, sang ayah tidak bisa menunggu anaknya untuk datang, ya. Tetapi dialah yang berlari datang kepada anaknya, merangkul anaknya sambil berkata, aku mengasihi engkau. Jadi Allah tidak pernah berhenti mencintai kita. Ya, memang dosa, saudara-saudara, ya, membuat kita menjauhi Allah. Tetapi dosa tidak akan pernah membuat Allah menjauhi setiap kita. Ketika Allah mengasihi manusia, Allah bukan hanya mengasihi dengan kata-kata. Kalau kata-kata itu lumrah, ya, kata-kata itu biasa. Semua orang bisa untuk berkata-kata, ya. Tetapi ketika Tuhan menyatakan cintanya, itu bukan cuma sekedar rangkaian untayan kata yang indah. Ketika Allah menyatakan cintanya, maka cintanya dibuktikan dengan diberikannya Yesus bagi saya dan saudara. Itulah sebabnya kenapa Mother Teresa berkata, kalau engkau ingin tahu sebesar apa cinta Allah kepadamu, maka pandanglah ke kayu salib, maka engkau akan tahu bahwa Allah sangat mengasihi setiap manusia.
Saudara, kenapa Yesus merupakan pemberian yang paling baik yang dapat diterima oleh yang namanya manusia yang diberikan Allah kepada setiap kita? Jawabannya saudara-saudara sangat sederhana. Ya, kenapa sangat sederhana? Saudara, di surga itu Allah memiliki beberapa malaikat. Ada malaikat Gabriel dan ada malaikat Mikael, ya. Dua malaikat ini adalah petinggi di dalam surga. Tetapi tidak satu pun di antara mereka yang diberikan untuk menebus dosa kita. Bukan darah Mikael, bukan darah Gabriel yang tercurah bagi saya dan saudara. Yang tercurah di kayu salib adalah darah Yesus, darah Tuhan itu sendiri. Karena kalau darah malaikat rasanya tidak cukup untuk membasuh dosa kita. Hanya darahnya yang diberikan kepada setiap kita. Itulah sebabnya kenapa Yesus datang ke dalam dunia. Ketika dia datang ke dalam dunia, kita mengatakan, dan siapa yang percaya kepadanya, ya, tidak akan binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Saudara, saya mengingatkan setiap bapak ibu yang mendengarkan saya, bahwa hidup yang akan kita jalani bukan cuma hidup yang sekarang. Hidup manusia itu ada 3 fase. Fase yang pertama di dalam kandungan. Fase yang kedua di luar kandungan, yakni di dalam kehidupan. Dan fase yang ketiga adalah di luar kehidupan di dalam dunia ini, ya. Ketika kita lahir, kita datang ke dalam dunia, Tuhanlah yang menentukan kita di rahim siapa, dilahirkan oleh ibu siapa. Tuhanlah yang menentukan kita, saudara-saudara, akan menjadi seperti apa ketika kita lahir ke dalam dunia. Tetapi ketika kita mati nanti dan kita akan kemana, kitalah yang menentukan. Kalau hari ini engkau menaruh iman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, maka kita mengatakan engkau akan mengalami keselamatan daripadanya. Kenapa harus Yesus? Karena hanya Yesus yang dapat membuktikan. Ya, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia berkata tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, kepada Allah kalau tidak melalui aku. Saya tahu ini merupakan pesan yang sangat keras yang disampaikan Yesus kepada setiap kita, ya. Dan saya percaya Yesus perlu mengatakan, ya, hal tersebut dengan keras, dengan lugas, dengan tegas, karena ini berbicara soal keselamatan, saudara-saudara. Ya, keselamatan tidak boleh abu-abu, keselamatan itu harus jelas. Maka Yesus tampil di hadapan banyak orang sambil berkata, akulah jalan, keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Beberapa orang mengatakan bahwa Yesus begitu arogan, begitu sombong. Kenapa hanya melalui dia? Kenapa tidak melalui yang lain? Ya, orang bisa ngomong bahwa banyak jalan menuju ke Roma, saudara-saudara. Tetapi hanya satu jalan menuju keselamatan, yakni melalui Yesus Kristus itu sendiri. Ketika dia datang dalam dunia, dia bawa tugas yang begitu berat. Tugasnya apa? Untuk menyampaikan kepada manusia bahwa dia Tuhan yang telah menjadi manusia. Saya percaya ini bukan tugas yang ringan, ya. Bayangkan ketika dia sendiri perlu mengatakan kepada murid-muridnya, Yesus perlu mengatakan kepada murid-muridnya, itu butuh waktu, butuh proses, ya. Yesus tidak serta-merta ketika bertemu dengan Petrus dia berkata, akulah Tuhan. Tidak. Itu berjalannya waktu. Kenapa? Karena murid-murid butuh mengerti, butuh melihat, butuh memahami. Mereka berjalan bersama dengan Yesus, tidur bersama dengan Yesus, ya. Ini bayangkan, saya kasih gambaran kemanusiaan Yesus, ya. Ketika Yesus mungkin sama-sama dengan mereka tidur, ya, sama-sama. Tiba-tiba di waktu subuh, mohon maaf, Yesus mungkin pergi ke kamar mandi untuk buang air. Dan seperti itu, Yesus makan di samping mereka. Ya, Yesus mungkin mendengkur di samping mereka. Dan kalau orang yang selalu bersama dengan mereka, pribadi yang selalu bersama dengan mereka, tiba-tiba berkata, aku adalah Tuhan, ya, tentu saja mungkin dalam diri murid-murid akan ada penolakan. Itulah sebabnya ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia bukan cuma sekedar berkata bahwa aku adalah Tuhan. Kalau cuma sekedar berkata aku adalah Tuhan, ya, saya rasa itu tidak cukup. Karena memang juga di zaman Yesus, sebelum Yesus banyak juga orang-orang yang datang dan mengaku sebagai Mesias, ya. Tetapi hanya Yesus yang dapat membuktikan tanda kemesiasan itu. Tanda-tanda Mesias itu penuh, ya, di dalam Yesus, ya. Tanda Mesias itu, dia membangkitkan orang mati, ya. Bukan cuma sekedar orang baru mati. Saya selalu berkhotbah dan saudara yang mengikuti khotbah saya pasti mengerti apa yang saya maksudkan. Yesus membangkitkan anak Yairus yang baru mati. Yesus membangkitkan anak muda di Nain yang baru mau dibawa ke kubur.
Dan Yesus juga membangkitkan orang yang sudah dikuburkan selama 4 hari, namanya Lazarus. Yesus berjalan di atas air, menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan pendarahan. Ya, hal-hal yang tak dapat dilakukan oleh manusia dilakukan oleh Yesus hanya untuk menegaskan satu perkara, bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, kalau semuanya itu rasanya belum cukup, ya, bagi kita, Yesus menunjukkan dengan satu tanda yang terakhir, yakni Dia sendiri bangkit dari antara orang mati. Semua nabi rasul di Alkitab bisa membangkitkan orang mati, tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang bisa bangkit dari antara orang mati. Yesus berkata bahwa saya akan mati, tapi ingat di hari yang ketiga saya akan bangkit, kata Yesus, dari antara orang mati. Saudara, semua kita bisa berkata kita akan mati, betul, karena kematian adalah sesuatu yang pasti. Kita tidak bisa menghindar dari yang namanya kematian. Itu adalah sesuatu yang pasti. Tetapi tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa berkata bahwa saya akan bangkit sudah saya mati, apalagi memberikan waktu bahwa 3 hari kemudian saya akan bangkit. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Hanya Yesus yang mampu melakukannya. Dia berkata, aku memiliki kuasa untuk memberikan nyawaku kepada siapapun yang aku inginkan. Dan aku punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Ketika saudara-saudara ya Elia membangkitkan orang mati, Elia mati, dia tidak bisa bangkit. Elisa membangkitkan orang mati, ketika dia mati dia tidak bisa bangkit. Paulus, Petrus membangkitkan orang mati, tapi ketika mereka mati mereka tidak bisa bangkit. Yesus membangkitkan orang mati, ketika dia mati dia juga bangkit sendiri. Ya, saudara, ketika Maria sampai di kubur Yesus, di sana kan ada malaikat. Bukan malaikat yang membangkitkan Yesus, Yesus bangkit dengan sendirinya. Ya, dia mengangkat tinggi bendera ketuhanannya agar saya dan saudara tidak gagal mengenali Dia. Agar saya dan saudara menyadari sungguh bahwa Dia adalah putra Allah, Tuhan yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk membawa mandat keselamatan bagi siapapun yang menaruh pengharapan dan percaya kepadanya. Maka hari ini saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, engkau yang merasa letih, engkau yang merasa lesu, dan engkau yang merasa bahwa hidup ini bukan hanya sekedar hidup, ya. Engkau yang tahu bahwa di balik kehidupan yang sekarang akan ada penghakiman, akan ada kehidupan yang kekal. Maka taruh iman percayamu kepada Yesus. Karena hanya di dalam Dialah ada yang namanya keselamatan. Tidak ada seorang pun yang berhak berbicara tentang hidup yang kekal selain Yesus. Kenapa saya katakan? Karena Yesus datang dari kekekalan. Kalau orang tidak percaya dia datang dari kekekalan, ya kan? Kalau orang tidak percaya bahwa dia itu lahir datang dari kekekalan, maka dia buktikan dengan mati pada usia 33. Dia kan sudah mati nih. Artinya rohnya sudah masuk kepada kekekalan. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit, dia hidup. Artinya dia bawa sertifikat tentang dunia akhirat, neraka dan surga. Sehingga orang nih kalau mau dengar tentang neraka dan surga, maka orang harus bersedia membuka telinga dan mendengarkan Yesus. Karena hanya Dialah yang datang dari sana dan memberitahukan kepada setiap kita. Tidak ada seorang pun yang bisa memberitahu kepada kita surga itu nyata selain daripada Dia yang pernah datang dari surga. Tidak ada seorang pun yang bisa memberitahu kepada kita bahwa neraka itu ada selain Dia yang pernah datang ke dalam neraka, yakni Yesus itu sendiri. Maka sekali lagi setiap saudara yang mendengarkan saya, apapun yang menjadi kerisauan dalam hatimu mengenai kekekalan itu sendiri, maka taruh iman percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah menjadi manusia untuk membawa keselamatan bagi setiap kita. Amin. Puji Tuhan.